Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Aida Lutfiani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya mengajar di MAN 2 Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dengan model problem based learning pada materi virus, submateri peranan virus dalam kehidupan di kelas 10. Berikut video pelaksanaan praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat selalu. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran biologi hari ini. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas Helen, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Terima kasih Helen telah memimpin doa pagi ini ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat ya. Sebelumnya saya absen dulu. Helen, ada Putri, ada Nabila, ada Naila, ada Revi, Selvi, Sofi, Nur Homaria, Eka, Intan, Farah, Rika, Salsabila. Kayaknya ada yang tidak masuk ya. Tidak masuk hari ini siapa? Najwa. Najwa kenapa? Najwa sakit. Sama? Nena kenapa? Nena sakit. Ya, kita doakan ya, semoga Najwa dan Naina cepat sembuh sehingga bisa masuk sekolah kembali ya. Ya. Kalian yang masih di sini masih semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu? Ya, coba kita cek semangatnya. Tepuk semangat. Pembelajaran hari ini ya. Coba Ibu mau tanya, minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang apa? Replikasi virus. Replikasi virus, ya betul. Replikasi virus itu ada berapa? Dua. Ada berapa cara? Dua. Secara linik Dan secara lisogenik, ya betul. Menurut kalian, apa syarat utama virus itu bisa melakukan replikasi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Helen? Harus menumpang pada sel hidup. Ya, syaratnya harus menumpang pada sel hidup. Ya,
Itulah kenapa virus itu disebut sebagai parasit obligat, ya, parasit obligat, karena untuk melakukan reproduksi itu harus menumpang pada sel hidup, ya. Kalau kita bicara parasit, apa yang ada di benak kalian? Parasit adalah sesuatu yang merugikan, ya, yang membahayakan, ya. Tapi jangan salah, virus itu tidak semuanya membahayakan, ya. Marilah kita ikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya, ya. Karena hari ini kita akan membahas peranan virus dalam kehidupan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar apakah ini? Orang sedang divaksin, ya. Apakah kalian semua telah melakukan vaksin COVID-19? Sudah? Ya, alhamdulillah. Kira-kira masih ingat apa nama vaksin yang ada di Indonesia? Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, ya. Itu semua adalah vaksin impor, ya. Tapi ada kabar gembira, ya. Sekarang di Indonesia itu sudah bisa memproduksi vaksin sendiri, ya, vaksin COVID-19. Yang pertama adalah vaksin Indovac, itu adalah produksi dari PT Bio Farma. Yang kedua adalah vaksin Awecorna, itu adalah produksi dari PT Eterna, ya. Ini adalah suatu prestasi bagi Indonesia, ya, sudah bisa memproduksi vaksin sendiri, ya. 10 tahun, semoga 10 tahun atau 20 tahun ke depan di antara kalian ini semoga bisa memberikan sumbangsih yang besar bagi bangsa kita, ya. Ya, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, ya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini diharapkan kalian yang pertama itu bisa menjelaskan peranan virus dalam kehidupan, ya. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini nanti kalian bisa menjelaskan gejala penyakit yang diakibatkan oleh virus, ya. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan cara pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh virus, ya. Dan yang keempat, diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan cara penanganan dan pengobatan penyakit yang diakibatkan oleh virus, ya. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ya, adapun proses pembelajaran hari ini nanti, ya, kalian akan diberikan suatu masalah, ya. Jadi akan diberikan masalah dalam LKPD, kemudian nanti kalian akan berdiskusi, ya, berdiskusi bersama kelompok kalian. Nah, nanti yang akan dinilai di sini adalah yang pertama itu adalah kerjasama kalian ketika sedang berdiskusi bersama kelompoknya. Kemudian keaktifan kalian ketika kalian melakukan presentasi, ya. Kemudian pengisian LKPD yang nanti akan saya bagikan dan ada evaluasi, ya. Nanti di akhir pembelajaran itu ada evaluasi, ya. Coba sekarang kalian perhatikan video berikut ini, ya. Nanti setelah videonya selesai, kalian saya harapkan bisa membuat rumusan masalah dari video yang saya tayangkan ini, ya. Silakan diperhatikan. Inilah ciri-ciri terkena HIV yang penting untuk diwaspadai meskipun Indonesia adalah negara yang menganut budaya timur, ciri-ciri terkena HIV tetap harus diwaspadai. Ya, meski memiliki basis budaya timur dan merupakan negara yang beragama, virus HIV sudah cukup banyak menjangkiti masyarakat Indonesia, tidak memandang segi sosial, ekonomi, ataupun gender. Berdasarkan fakta tersebut, ciri-ciri terkena HIV merupakan pengetahuan yang sebaiknya diketahui oleh masyarakat banyak, termasuk Anda. Sayangnya, ciri-ciri orang terkena HIV pada tahap awal umumnya selalu tidak disadari oleh para penderitanya. Tidak jarang pula banyak tenaga medis yang melewatkan keluhan pasien pada tahap awal terinfeksi penyakit ini karena gejalanya hanya menyerupai penyakit flu biasa
apalagi bila penderita tidak menceritakan riwayat yang memungkinkan dirinya dapat terkena HIV. Padahal, orang dengan infeksi HIV yang diketahui pada tahap awal dapat mendapatkan pengobatan sehingga memperlambat atau mencegah penyakit ini berkembang menjadi AIDS. Waspadai tanda-tanda dan ciri-ciri terkena HIV ini. Ya, videonya sudah selesai. Ya, dari tayangan video tadi, kira-kira siapa yang bisa membuat rumusan masalahnya? Ayo tunjukkan tangan. Ya, Naila, apa? Jenis virus apa yang menyebabkan penyakit tersebut, Bu? Ya, jenis virus apa yang bisa menyebabkan penyakit tersebut? Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Helen, ya. Bagaimana cara penularan penyakit tersebut, Bu? Ya, bagaimana cara penularan penyakit tersebut? Ya, siapa lagi? Rika? Cara pencegahannya? Bagaimana cara pencegahan terhadap penyakit tersebut? Ya, siapa lagi? Ya, Bagaimana cara menanggulangi penyakit AIDS di Indonesia? ya, bagaimana cara menanggulangi penyakit AIDS yang ada di Indonesia? Ya, bagus sekali rumusan masalah yang sudah kalian buat ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tadi, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu buat kemarin. Ya, kelompok 1, apakah ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Kelompok 1, kelompoknya Helen ya. Kelompok 2, kelompoknya Nur Komaria. Kelompok 3, kelompoknya Naila Nanda ya. Kelompok 4, kelompoknya Farah ya. Sudah ya? Ya, sekarang akan saya bagikan LKPD-nya. Di LKPD itu ada suatu artikel ya, silahkan dibaca dari artikel itu, kemudian silahkan dibuat rumusan masalah ya. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian pecahkan ya. Silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya ya, di dalam kelompoknya bisa dilihat di modul yang saya berikan kemarin atau buku pendamping yang kalian miliki, atau bisa juga browsing dari internet ya. Silahkan kalian bagi, jadi pembagian pengerjaannya dibagi biar semua aktif ya, semua anggota dalam kelompok itu aktif ya. Saya beri waktu sekitar 30 menit dari sekarang ya. Ya, nanti kalau sudah selesai kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, silahkan kalian kerjakan. Kalau ada yang kesulitan silakan bisa ditanyakan pada saya ya. Habis ya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya.
Siapa yang bisa mempresentasikan? Saya Bu. Ya, silakan kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1 soalnya rumusan masalahnya adalah bagaimana cara menanggulangi penyakit AIDS di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Jenis virus yang menyebabkan AIDS adalah Human Immunodeficiency Virus HIV, yaitu suatu virus yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia. 3. Virus HIV dapat ditularkan melalui perilaku dengan seks bebas, suntikan, dan transfusi darah. Cara pencegahan terhadap penyakit AIDS adalah 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pemuda. 2. Tidak melakukan hubungan seks bebas atau hanya berhubungan dengan satu orang yang tidak mengidap infeksi HIV. 3. Menghindari narkoba. 4. Tidak menggunakan jarum suntik sembarangan. Sedangkan cara pengobatan penyakit ini belum diketahui, namun meski belum ada obat untuk sepenuhnya menghilangkan HIV, tapi dapat pengobatan HIV yang ada pada saat ini cukup efektif karena bisa memperpanjang usia hidup penderita HIV. Terdapat obat-obatan yang dikenal dengan nama antiretroviral atau ARV yang berfungsi menghambat virus dalam merusak sistem kekebalan tubuh. Obat tersebut diberikan dalam bentuk tablet dan dikonsumsi setiap hari. Kesimpulan dari diskusi, cara menanggulangi semakin meningkat penyakit AIDS di Indonesia yaitu dengan melakukan penyuluhan mengenai AIDS pada masyarakat, khususnya kepada remaja, karena usia remaja sangat mudah untuk terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok lain, ada yang bertanya, ada yang memberi tanggapan? Saya Helen, kelompok 1. Ya, apa pertanyaannya? apakah HIV bisa menular melalui alat makan? Apakah HIV bisa menular melalui alat makan? Gimana jawabannya? Penularan HIV itu hanya melalui cairan sperma, cairan vagina, ASI, darah. Jadi kemungkinan untuk ditularkan melalui alat makan itu tidak bisa. Ya, gimana? Apakah ada yang bertanya lagi? Gimana? Ya? Apakah virus HIV bisa ditularkan melalui udara? Apakah virus HIV bisa ditularkan melalui udara? Tidak. Gimana jawabannya? Tidak bisa ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penularannya lewat apa tadi? Hanya bisa melalui cairan sperma, Cairan vagina, ASI, dan darah. Ya. Ada yang bertanya lagi? Sudah. Apakah ada jawaban yang berbeda kelompok lain dengan jawabannya kelompok 4? Sudah sama jawabannya? Sudah sama. Sudah, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 4. Kita beri aplaus. Ya, jadi sudah betul ya jawaban yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, bahwa penyebab penyakit AIDS itu adalah virus HIV, yaitu suatu virus yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi yang diserang itu adalah sel darah putih ya, sistem kekebalan tubuhnya. Makanya kenapa kalau orang yang sakit HIV itu semakin lama itu tubuhnya semakin kurus ya, karena sistem kekebalan tubuhnya itu semakin lama itu akan semakin menurun, sehingga banyak sekali penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya ya, karena semakin melemah sistem kekebalan tubuhnya. Kemudian bagaimana cara penularan virus HIV itu tadi sudah dijelaskan bahwa penularannya itu bisa melalui perilaku hubungan seks bebas ya, kemudian melalui suntikan, jadi jarum suntik yang digunakan secara bersama-sama itu mempunyai resiko untuk menularkan virus HIV. Kemudian melalui transfusi darah, karena tadi kan dijelaskan bahwa media penularan virus HIV itu bisa melalui darah ya. Kemudian
dan penularan dari ibu ke bayi ya. Jadi kalau ada seorang ibu yang hamil kemudian dia positif HIV itu mempunyai resiko untuk menularkan kepada anaknya. Jadi ketika proses dia hamil, kemudian ketika dia melahirkan atau ketika dia menyusui itu mempunyai resiko untuk menularkan virus tersebut. Kemudian bagaimana cara pencegahan terhadap penyakit AIDS? Tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat ya, terutama adalah kepada pemuda ya. Kemudian tidak melakukan hubungan seks bebas atau hanya berhubungan dengan satu orang dan itu tidak mengidap HIV ya. Kemudian harus menghindari narkoba. Kemudian tidak menggunakan jarum suntik sembarangan ya. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa sampai saat ini itu pengobatan ya, cara pengobatan terhadap pengidap HIV itu belum ada. Jadi obatnya itu belum ada sampai sekarang, itu belum ditemukan. Tapi memang ada obat fungsinya itu untuk terapi, tapi tidak menyembuhkan total. Tapi fungsi obat itu hanya untuk memperpanjang atau memperpanjang usia atau mengurangi kayak resiko rasa sakit supaya dia bisa menikmati hidup ini seperti itu ya. Tapi tidak menyembuhkan total dari penyakit HIV itu tadi ya. Kemudian tadi pertanyaan dari Helen tadi tanya apakah virus HIV bisa ditularkan melalui alat makan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa penularannya itu hanya melalui darah ya, melalui ASI, melalui cairan sperma, cairan vagina seperti itu. Jadi kemungkinan untuk ditularkan melalui alat makan itu tidak bisa. Apalagi kan kalau kita habis makan itu kan otomatis piring, sendok, jadi alat makan itu kan selalu disterilkan. Jadi kemungkinan besar itu tidak bisa kalau ditularkan melalui alat makan. Kemudian tadi kelompok 2 juga bertanya apakah virus HIV bisa ditularkan melalui udara? Ya itu juga tidak bisa ya. Jadi media penularan virus itu tidak sama antara virus yang satu dengan yang lain ya. Jadi khusus untuk HIV itu yaitu tadi melalui darah, melalui ASI, melalui cairan sperma, cairan vagina seperti itu. Jadi kayak keringat itu tidak menularkan. Jadi jangan takut seandainya ada orang mengidap HIV terus kalian untuk takut misalnya berjabat tangan atau salaman takut nanti tertular, itu tidak ya. Jadi jangan terlalu punya pikiran yang terlalu lah ya. Jadi itu tidak menularkan kalau hanya berjabat tangan atau bersentuhan, itu tidak ya. Itu hasil diskusi kita hari ini. Kemudian tadi kita kan membahas tentang peranan virus dalam kehidupan ya. Nah, peranan virus itu ada 2 ya. Jadi tidak semua virus itu merugikan, tapi ada virus yang menguntungkan ya. Tadi kan sudah kita bahas bahwa virus itu salah satunya bisa menghasilkan vaksin ya. Ini adalah beberapa peranan virus yang menguntungkan ya. Yang pertama itu bisa melemahkan bakteri patogen ya. Kalian masih ingat waktu reproduksi, replikasi virus kan ada yang secara lisogenik ya. Lisogenik itu kan DNA virus bergabung dengan DNA bakteri kan. Nah, ketika DNA bakteri itu digabung dengan DNA virus, ternyata efeknya itu bisa melemahkan sifat patogenitas dari bakteri tadi ya. Jadi menguntungkan bagi manusia, sifat patogenitas dari bakterinya itu menurun. Kemudian yang kedua sebagai vektor dalam rekayasa genetika ya. Jadi dalam penelitian rekayasa genetika itu banyak sekali yang memanfaatkan virus sebagai vektornya. Kemudian sebagai bahan pembuatan insulin ya. Tahu insulin itu biasanya dimanfaatkan oleh orang penderita diabetes ya. Kalau orang penderita diabetes itu biasanya dia kekurangan hormon insulin. Jadi tubuhnya itu tidak bisa memproduksi hormon insulin normal ya. Makanya biasanya biar normal itu dengan cara disuntikkan hormon insulin dari luar. Nah, itu proses pembuatannya atau produksinya itu bisa dibantu oleh virus ini. Kemudian untuk terapi gen. Kemudian di sana ya untuk memproduksi interferon. Apa interferon? Interferon itu
jadi bisa menghambat replikasi virus. Jadi kalau ada interferon dalam tubuh kita, seandainya ada virus, nanti virusnya itu tidak bisa melakukan replikasi di dalam tubuh kita ya. Antitoksin, kemudian tadi penemuan vaksin ya, pembuatan vaksin. Jadi virus itu tidak merugikan, tapi ada beberapa keuntungan dari adanya virus. Jadi Allah itu maha adil, jadi tidak semuanya itu merugikan. Di balik yang merugikan pasti ada manfaat dari yang Allah ciptakan itu tadi ya. Kemudian ini peranan virus yang merugikan ya. Yang merugikan itu adalah bisa menyebabkan penyakit ya, baik pada hewan, pada tumbuhan maupun pada manusia ya. Ini adalah beberapa macam penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus ya. Ada herpes, cacar, influenza, SARS, COVID, polio ya, hepatitis, demam berdarah ya. Kemudian ini adalah penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Ayo, ini apa? FMD yang kemarin heboh ya, banyak terjadi kasusnya adalah PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu adalah dalam virus FMD ini. Kemudian ini RSV. RSV itu Rossarcoma virus, itu menyebabkan kutil pada ayam atau tumor pada ayam. NCD atau tetelo itu adalah teloan pada ayam ya, yang itu biasanya nanti akan mati ayamnya. Kemudian itu rabies pada anjing atau sering disebut dengan anjing gila ya. Kutil pada sapi, jadi sapi itu juga ada kutil atau tumornya. Kemudian penyakit pada tumbuhan, jadi bisa menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Contohnya adalah tumro ya. Virus tumro itu yang membawa pada tanaman apa? Tumro padi ya, itu biasanya dibawa oleh hama wereng ini. Jadi kalau petani bilang sawah saya sedang diserang wereng, sebenarnya wereng itu dia membawa virus tumro yang menyebabkan tanaman padinya itu daunnya kuning, kemudian kerdil dan bisa mati ya. Kemudian yang ini adalah tanaman mosaik, itu pada tanaman tembakau. Masih ingat? Tobacco mosaik virus. Penyebabnya adalah virus. Penyebabnya virus apa? TMV ya, virus TMV yang menyebabkan daun tembakau berwarna kuning ya. Kemudian ini CVPD. CVPD itu pada tanaman jeruk. Jadi tanaman jeruknya itu menjadi kerdil, kemudian daunnya berwarna kuning. Kemudian ini penyakit yellow pada tomat ya. Jadi daun tomatnya itu menjadi keriting atau kerdil, nanti akan mati ya. Itu antara lain beberapa penyakit yang disebabkan karena virus. Nah, bagaimana pencegahannya? Yang kita lakukan supaya kita tidak terinfeksi oleh virus ya. Yang pertama adalah dengan melakukan vaksinasi ya. Kalian saya kira sudah semuanya sudah melakukan vaksinasi ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menerapkan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat yaitu dengan cara apa ini? Makan makanan yang sehat, yang seimbang. Kemudian ini berolahraga secara teratur. Kemudian ini ya, istirahat yang cukup. Jadi kita itu beristirahat normalnya minimal berapa? 7 sampai 8 jam ya. Jadi kalau orang kurang istirahat itu menyebabkan daya tahan tubuh itu lemah, sehingga virus itu mudah sekali untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ini mencuci tangan dengan sabun ya. Ini kita harus menghindari rokok dan alkohol ya. Itulah beberapa cara yang harus kita lakukan untuk mencegah terhadap virus ya. Pencegahan terhadap virus ya. Kira-kira dari hasil diskusi yang kita lakukan hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa?
Helen, ya silahkan berdiri saja. Virus memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan. Peranan yang menguntungkan antara lain, virus bisa digunakan untuk pembuatan vaksin, pembuatan antitoksin, dan interferon. Peran yang merugikan, virus bisa menyebabkan penyakit pada manusia, misalkan polio, cacar, DBD, penyakit pada hewan, misalnya PMK pada sapi, tetelo pada ayam, dan tumbuhan misalnya tumbuh pada padi. Ya, bagus sekali ya kesimpulan yang sudah dibuat oleh Helen. Terima kasih ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu mau melakukan evaluasi pembelajaran hari ini ya. Soalnya sudah saya kirim linknya pada grup kelas. Silahkan dibuka di grup kelas, link Google Form-nya ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Soalnya ada 5. Silahkan 5 menit dari sekarang ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, coba saya lihat hasilnya di sini. Ya. Sudah tampak ya hasilnya di sini. Alhamdulillah ya. Hampir semuanya nilainya sudah memenuhi KKM ya. Berarti saya simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kalian sudah memahami materinya ya. Sekarang Ibu tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apakah materinya bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah ya. Berarti pembelajaran hari ini sudah kalian pahami dengan baik ya. Nah, untuk minggu depan tugasnya adalah, ini tugas individu ya, bukan kelompok. Kalian silakan membuat video tentang pencegahan penyakit AIDS ya. Durasinya 1 menit saja ya, 1 menit. Kemudian nanti hasilnya kalian kirimkan ke media sosial ya. Nanti linknya itu yang dikirimkan ke Ibu ya. Saya kasih waktu 1 minggu ya, cukup ya? Ya. Nanti saya tunggu ya hasil videonya. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan melanjutkan pada bab bakteri ya. Ya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.